Warning oleh Presiden Jokowi bahaya politik identitas yang ini merupakan satu bingkai kalau kita mencoba mengkritisi berbagai dinamika politik yang berkembang saat ini. Silakan Bang Agung Wisnu Hardana diberikan perspektifnya. Oke, ya, selamat. Ada beberapa catatan saya terkait dengan tema pada kesempatan hari ini. Pertama, catatan saya yang pertama adalah terkait dengan fakta yang tersebar di Lampung itu. Saya coba lihat-lihat, aslinya saya nggak dapat, tapi dapat halaman muka dan halaman belakang. Saya melihat bahwa buletin yang tercetak tersebut, yang tersebar dalam sosial media, itu secara desain hampir sama kayak buletin kafah. Karena kebetulan saya dan rekan adalah bagian dari redaktur buletin kafah. Jadi saya harus membuat klarifikasi betul terkait dengan masalah ini, bahwa buletin yang tersebar di sosial media itu secara desain hampir kayak buletin kafah. Secara desain hampir seperti buletin kafah, tetapi itu bukan buletin kafah. Itu yang pertama. Kemudian terkait fakta buletin ini lagi, itu tidak ada penerbitnya, Kak Slamet. Tidak ada penerbitnya. Kalau biasanya buletin resmi itu ada tuh penerbit dari mana, alamatnya di mana. Itu tidak ada penerbit. Artinya ini buletin kaleng. Oke, ini buletin kaleng. Nah, yang menyebarkannya berarti orang yang tidak bertanggung jawab. Clear. Orang yang menyebarkannya orang yang tidak bertanggung jawab, dan orang yang menyebarkannya akan membuat suasana tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Sudah, gitu aja poin dasarnya. Oleh karena itu, untuk fakta ini, saya mohon kepada aparat keamanan nih, kejar tuh siapa yang nyebarin itu. Kalau sampai benar ini dugaan, kalau misalnya intelijen yang bermain, atau mungkin malah aparat yang bermain, selesaikan secara hukum. Karena ini tentu yang merusak segala hal yang kayak begini-begini, buletin-buletin kaleng seperti ini. Sehingga, langsung catatan saya yang kedua. Catatan saya yang kedua itu akhirnya terkait tema. Temanya yaitu khilafah. Khilafah disambungkan sebagai pendukung Anies Baswedan. Ini akhirnya muncul dua kubu. Kubu yang pertama, yang anti Anies, itu memanfaatkan buletin ini sebagai tuduhan bahwa Anies dan pendukungnya adalah pemain politik identitas karena membawa-bawa isu agama ke dalam politik. Dan ini menunjukkan bahwa Anies sebagai pihak yang ingin menegakkan khilafah. Dibuatlah framing negatif, framing menakutkan bahwa nanti kalau Anies akan menang maka akan tegak khilafah dan lain sebagainya. Nah, catatan yang kedua ini, jadi buat musuhnya Anies Baswedan ini dijadikan alat untuk menyerang. Pertanyaannya, apakah saya menuduh bahwa kontra Anies inilah yang membuat buletin itu? Saya tidak membuat tuduhan itu. Tetapi yang clear, buletin ini buletin kaleng. Ya, dimanfaatkan oleh orang yang kontra pada Anies untuk menyerang Anies sebagai pihak yang membawa politik identitas. Nah, yang ketiga, catatan saya yang ketiga, buletin ini pun menjadi bagian yang defensif apologetik buat pendukung Anies. Defensif apologetik buat pendukung Anies. Dan muncul klarifikasi dari relawan bahwa itu bukan mereka yang nyebarin dan tidak tersebar di lapangan. Yang ketiga, terus kemudian untuk menegaskan bahwa kami tidak akan kontak menegakkan khilafah. Dan tersebarlah video Anies Baswedan di mana-mana bahwa Anies Baswedan itu pro pada minoritas, dekat dengan banyak pihak, toleran, dan lain sebagainya. Tapi akhirnya, catatan saya yang keempat, khilafah ini buat orang yang kontra Anies
dengan yang pro Anies jelek semua. Jelek semua akhirnya. Buat yang kontra Anies inilah politik identitas, baik yang untuk pro Anies ini merugikan mereka. Jadi khilafah itu benar kata jenengan tadi, kambing hitam. Inilah, bukan kambing putih lagi, ini kambing hitam. Jadi yang disalah-salahkan terus gitu, yang disalah-salahkan terus gitu. Nah, catatan saya yang kelima, tepatkah khilafah itu disalah-salahkan? Nah, itu akhirnya catatan saya yang kelima. Kalau kita membaca tentang khilafah, saya mengambil apa yang disampaikan Prof. Yahro sebagai bridging poin saya yang kelima ini, bahwa khilafah itu ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari persepsinya apapun bahwa khilafah itu ajaran Islam. Bagi yang menentang khilafah berarti dia menentang Islam. Jadi orang yang kemudian membuat buletin itu kaleng, disebar kemana-mana, dia berarti ingin membuat ketakutan-ketakutan. Tangkap itu Pak Polisi, beresin itu orangnya. Jangan sampai dibiarkan yang seperti ini kan gitu. Tapi nyatanya yang kayak gini-gini dibiarin aja itu. Seperti halnya spanduk dulu yang nolak khilafah hampir di mana-mana, terpasang di mana-mana, hampir berhari-hari, berbulan-bulan, nggak ada yang nyopot satupun. Padahal itu kan membuat suasana resah di masyarakat. Karena apa? Framing negatif kan gitu. Framing negatif. Nah, sehingga poin catatan saya yang kelima tadi, bridging dari Prof. Yahro, bahwa khilafah itu ajaran Islam. Nah, kemudian terkait dengan khilafah ini, pertanyaannya layak nggak dijadikan kambing hitam? Jelas tidak layak, karena dia ajaran Islam. Kalau kita bicara tentang khilafah, maka khilafah itu sistem politik Islam. Sistem pemerintahan Islam. Ketika khilafah, lah kok bisa begitu Ustaz Agung? Ya jelas, clear. Kenapa saya mengatakan ini? Karena Islam itu agama yang sempurna. Ini yang harus kita catat secara khusus oleh kita semua, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dan pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Ini adalah dalil kesempurnaan Islam. Dan Islam itu bisa membahas semua aspek kehidupan. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minan nafsi. Termasuk di dalamnya tentu pembahasan tentang masalah siasah atau politik. Nah, siasah inilah yang dalam perspektif Islam nanti sistemnya disebut dengan khilafah. Clear dari konteks ini. Nah, kemudian kalau khilafah ini ajaran Islam, berarti seharusnya dikasih ruang untuk menjabarkannya sebagai sesuatu yang sah-sah saja untuk didakwakan, seperti layaknya sholat, seperti layaknya haji, seperti layaknya puasa, dan lain-lain syariah Islam yang lainnya. Nah, yang terjadi hari ini, khilafah itu di-ghosting, dibikin framing negatif, dimonstrisasi oleh berbagai hal tanpa perlawanan yang seimbang. Kenapa tanpa perlawanan yang seimbang? Karena perlawanan untuk menerangkan khilafah selalu ghosting lagi, dipersekusi lagi. Baik persekusi secara narasi maupun persekusi secara action di lapangan. Kita bisa melihat bagaimana dai-dai yang ingin memperjuangkan khilafah di beberapa titik kemudian diganggu. Bahkan beberapa orang yang pernah berbicara khilafah itu juga diganggu. Sampai nggak bisa ngisi di satu tempat. Hal-hal seperti ini kan kemudian aparat membiarkannya. Aparat membolehkannya. Seharusnya kan aparat itu berada pada posisi clear bahwa ini hak dari semua rakyat ini berbicara dan menyampaikan pandangan, harusnya dilindungi, apalagi ini bagian dari syariat Islam. Orang-orang yang menghambatnya harus dikasih kesadaran bahwa mereka punya hak. Kalau orang-orang ada yang melakukan hambatan-hambatan secara fisik, disinilah aparat harusnya berada pada posisi yang tepat untuk mengambilnya. Oke, nah, ini poin saya yang kelima berarti. Nah, poin saya keenam adalah, catatan saya yang keenam, selalu membicarakan khilafah ini dikaitkan dengan politik identitas. Dan hari ini terus diulang-ulang oleh Pak Jokowi di berbagai pertemuan. Termasuk cuitan terakhir beliau hari Senin kemarin, itu tetap ngomongin tentang khilafah. Ya, bukan khilafah, politik identitas. Jadi kalimatnya kira-kira beginilah. Dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, menjelang pemilu 2024,
kita semua harus menjaga situasi politik tetap adem. Anget-anget dikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai panas. Nah, kemudian catatan Pak Jokowi yang sangat clear dalam konteks ini adalah bahwa Pak Jokowi berharap agar tidak ada kegaduhan dengan adanya politik identitas. Nah, ruang ini yang terus diulang-ulang, termasuk yang diulang waktu pertemuan HIPMI kemarin, yang ribut di Solo ya kan, yang ada apa namanya singkatan HIPMI dari berubah itu kalau Rocky Gerung gitu ya. Itu kemudian masih muncul politik identitas. Disangkutkan dengan khilafah lagi. Kalau khilafah sambungannya dengan Hizbut Tahrir kan gitu loh kira-kira kan. Kelompok radikal, kelompok yang beresiko. Selalu dimunculkan, saya searching, Kak Slamet. Sebelum masuk ke sini tadi, saya coba lihat di Twitter. Isi tentang hashtag atau kata kunci politik identitas itu apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan katanya, politik identitas itu menimbulkan perpecahan. Termasuk perpecahan itu polarisasi. Nah, polarisasi. Kalau polarisasi terjadi, maka katanya yang kedua, Indonesia akan jadi seperti Suriah nantinya. Nah, akan jadi seperti Suriah. Kemudian yang ketiga, Indonesia akan bubar. Kira-kira saya akan wakili ini bahaya politik identitas. Gitu kan ya, bahaya politik identitas kata. Jadi kalau bawa-bawa agama ke dalam politik, apalagi bawa-bawa Islam ke dalam politik, maka akan menimbulkan pecah belah, akan menimbulkan apa namanya polarisasi, dan akan menimbulkan Indonesia jadi bubar seperti Suriah, itulah kira-kira. Itu yang begitu dipremengkan luar biasa, ditakut-takuti luar biasa. Sekarang gini saja, kita langsung buka saja. Siapa hari ini yang membuat pecah belah Indonesia? Kalau menurut saya mereka-mereka yang saat ini sedang berjuang untuk meraih kekuasaan. Sampai jotos-jotosan di pertemuan pengusaha, jotos-jotosan di pertemuan mahasiswa. Itulah yang terjadi perpecahan yang sebenarnya. Haus kekuasaan kalau kita lihat. Terus siapa sih yang membubarkan Indonesia hari ini? Indonesia hari ini kan secara de jure merdeka. Tapi secara de facto, yuk kita lihat. 90% nikel Indonesia dikuasai oleh Cina. Ini kata DPR sendiri, ya kan? Terus kemudian bahkan dikatakan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diamandemen. Nah, sudah diamandemen berulang kali sampai menunjukkan Undang-Undang Dasar 2002 itu sudah nggak asli. Pertanyaannya apakah Indonesia masih ada kalau begitu? Secara de jure masih ada, secara de facto sebenarnya ini sudah centang-perentang ke sana sini kita lihat. Nah, kalau kita melihat konteks ini, maka sebenarnya yang menimbulkan perpecahan itu penerapan kapitalisme di negeri ini sehingga memunculkan politik oligarki. Politik oligarki inilah yang menyebabkan Indonesia masuk dalam penjajahan. Penjajahan inilah yang menyebabkan sumber daya kita diserap habis-habisan. Nah, sehingga kalau kita bicara fakta, inilah fakta yang sebenarnya. Sementara umat Islam yang ingin berpolitik dengan politik membawa Islam, itu memang bagian yang diminta oleh Islam. Siyasah huwa riayatul su'udil ummah, pengaturan urusan umat dengan apa? Dengan Islam. Seluruh aspek kehidupan diatur dengan Islam. Oh, kalau gitu Anda pengen penerapan syariah itu, ya. Namanya umat Islam itu bergerak ingin menerapkan syariah Islam, itu bagian dari hak untuk disampaikan, hak untuk diungkapkan. Dan saya pikir konstitusi kita juga melindungi hal itu. Ketuhanan yang Maha Esa, terus kemudian apa namanya di pasal 29 juga diberikan kebebasan untuk itu, harusnya dikasih ruang dong, jangan dipersekusi gitu kan. Nah, memang hari ini jadi tantangannya begini, Cak Slamet. Akhirnya masuk saya poin keberapa tadi? Poin 6, poin 7. Politik identitas ini akhirnya menimbulkan confuse. Kenapa? Karena ada ruang politik praktis. Jadi umat Islam hari ini dianggap menjadi pendukung Anies Baswedan. Pendukung Anies Baswedan. Umat Islam tentu kekuatannya ada di 212, mungkin teman-teman FPI atau teman-teman yang lain yang sepertinya ada kecenderungan pada Pak Anies Baswedan. Nah, ini kan kemudian ya cenderung ke sini. Sementara pihak lain menganggap bahwa mereka-mereka yang memenangkan Pak Anies di Gubernur DKI Jakarta yang lalu itu memainkan politik identitas. Khawatirnya di Pilpres nanti 2024 dibawa juga semangat yang sama seperti halnya yang akan dilakukan. Seperti dalam buletin itu kan tolak pemimpin dolim.
Saya pikir tolak pemimpin dolim sah-sah saja dalam konteks itu. Cuman akhirnya ruang kita, ruang pragmatis inilah yang menjadi persoalan. Saya malah mendorong hari ini, Cak Slamet, saya mendorong harusnya umat Islam itu kembali pada politik yang benar, politik adiluhung. Apa politik adiluhung itu? Benar-benar menawarkan Islam hari ini. Yuk kita tawarkan Islam, tidak terjebak pada capres, cawapres, copras, capres, tapi benar-benar menawarkan Islam. Ini loh Islam yang saya tawarkan, Islam yang bisa menyelesaikan berbagai aspek kehidupan, Islam bisa menyelesaikan krisis pangan, konsep Islam bisa menyelesaikan krisis energi, konsep Islam bisa menghadapi spekulasi pasar berjangka. Inilah yang harus disodorkan oleh Islam, bukan terjebak pada pragmatisme pilih A atau pilih B. Resiko pilih A atau pilih B pasti tarungnya jadinya seperti sekarang ini. Resiko pragmatisme terjadi dan akhirnya sebenarnya tidak aspirasi Islam itu benar-benar tersalurkan dengan baik pada salah satu calon, yang ada malah kubu-kubuan. Inilah yang jadi persoalan hari ini. Harusnya umat Islam fokus pada agenda sendiri, membuat agenda sendiri, yaitu tegaknya syariah Islam ini secara kafah. Dan kita tawarkan pada semua orang. Di tengah dunia lagi gonjang-ganjing seperti sekarang, di tengah nanti 2023 gelap, waktunya umat Islam menunjukkan identitasnya malah. Ini loh Islam. Dan kita penuhi itu ruang-ruang sosial media, ruang-ruang konsolidasi keumatan untuk menawarkan Islam ini secara serius. Dan tentunya terbuka bahwa kita ingin menegakkan khilafah. Dan waktunya khilafah itu memang ditegakkan di tengah-tengah kebutuhan kondisi yang saat ini cukup membutuhkan tegaknya khilafah itu, baik masalah internasional maupun masalah nasional. Catatan saya kira-kira 7 ini, Cak Slamet. Nah, poin-poin berikutnya mungkin kita diskusikan kalau masih ada waktu. Nggak ada waktu ya ganti pemain. Matur. Iya, Bang Agung Wisnuwardana, itu kan bahkan didokumentasikan ke dalam salah satu edaran yang sudah berkembang di sosial media, yang di framing khilafah itu sebagai sebuah ajaran Islam itu dianggap sebagai isme, atau dengan istilah khilafahisme kan begitu. Terus yang kedua, yang krusial menurut saya, sebetulnya urgensi penerapan Islam kafah sebagai sebuah solusi lebih daripada sekedar, bukan sekedar ya, memang seharusnya ini menjadi satu bagian keyakinan, karena memang khilafah adalah ajaran Islam. Tergambar, tervisualisasi sebagai sebuah solusi itu seperti apa sih? Lalu kemudian yang ketiga, persoalan krusialnya, kalau ini memang bukan menjadi milik yang dituduh maupun milik yang menuduh dalam konteks kontestasi politik, sebetulnya ada apa sih ini semuanya kan begitu? Karena ini berarti ada sesuatu kekuatan yang mendorong yang tidak dikehendaki baik yang menuduh maupun yang dituduh, sehingga alamat tuduhannya balik-balik lagi kepada umat Islam. Nah, sementara Indonesia ini kan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Prof. Ahmad Zahro mencatat 240 juta di Indonesia ini populasi kaum muslimin, melebihi jumlah sekitar 210 sampai 220 juta kaum muslimin yang ada di negeri-negeri Arab. Seperti apa, Bang Agung, Anda melihatnya ini? Baik, selamat. Pertama tentang khilafahisme. Kalau khilafahisme itu kan berarti ajaran khilafah yang dibuat oleh manusia. Kalau kita membicarakan khilafahisme. Nah, padahal khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Kalau bagian dari ajaran Islam, berarti basically-nya atau landasan munculnya ide khilafah itu akidah Islam tentunya. Nah, akidah Islam inilah yang kemudian memancar dalam berbagai aturan kehidupan. Aturan kehidupan di bidang pemerintahan itulah yang disebut dengan khilafah. Sehingga khilafah itu ajaran dari Gusti Allah, gitu, clear. Maka saya mengambil apa yang dinyatakan oleh MH Ainun Najib. Kalau Anda semua ada pihak-pihak yang menentang khilafah, berarti Anda menentang Allah sebenarnya. Karena itu ajarannya Allah, gitu. Itu ajarannya dari Allah lewat apa yang kemudian disambungkan dalam agama Islam ini. Nah, kita selama ini selalu berada pada posisi begini, memandang Islam itu sebagai agama ritual semata. Padahal Islam itu mabda.
Akidah akliyah yang basiku anhanido. Akidah yang dihasilkan dari mulai proses berpikir, melalui proses berpikir yang mendalam tentang alam semesta, manusia, kehidupan, bahwa itu semua diciptakan oleh Allah, sehingga dalam kehidupan ini kita harus beribadah kepada Allah dan nanti akan dipertanggungjawabkan pada Allah. Itu landasan akidah akliyah kita, yang di atasnya terpancarkan berbagai peraturan untuk mengatur kehidupan manusia. Salah satunya adalah khilafah ini. Ciri dasar dari khilafah yang terpancar dari akidah tadi, ini yang membedakan. Saya juga ingin mendorong pada semua pihak, pembeda dari konteks sistem-sistem pemerintahan yang lain itu apa? Paling tidak satu sajalah saya ingin ambil. Sovereignty namanya. Kalau dalam bahasa ilmu tata pemerintahan hari ini namanya sovereignty. Sovereignty itu asyadah kalau dalam bahasa Arabnya. Dalam perspektif khilafah, tentu pilar yang sangat penting dalam khilafah itu adalah asyadah lisari. Kedaulatan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih sovereignty itu? Apa bedanya dengan kekuasaan? Apa bedanya kedaulatan dengan kekuasaan? Ini penting sekali untuk kita catat dalam hal ini nanti supaya kita membedakan itu isme atau tidak. Sovereignty atau kedaulatan itu bicara tentang keputusan hukum. Hukum itu yang membuat siapa? Kalau kekuasaan itu cenderung melaksanakan hukum. Nah gitulah kira-kira. Kekuasaan itu melaksanakan hukum. Nah di dalam konteks Islam, yang sistem pemerintahnya khilafah tadi, keberadaan asyadah atau sovereignty itu adalah lisari di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bedanya dengan sistem demokrasi, sistem republik. Kalau republik lahir dari sistem demokrasi di mana asyadah lisabi. Kedaulatan di tangan manusia. Di tangan manusia. Jadi yang membuat hukum adalah manusia. Kenapa ada ruang-ruang wakil rakyat untuk membuat hukum di situ. Nah inilah pembeda yang sangat nyata. Terus khalifah itu posisinya di mana? Khalifah itu pelaksana hukum. Hukumnya siapa? Hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ruang pembeda. Sehingga khilafah itu bukan khilafah isme. Khilafah itu ajarannya Gusti Allah. Siapa yang menentang khilafah berarti dia menentang Gusti Allah. Itu poin dasar saya. Ya. Terus kemudian bagian yang kedua tadi. Bicara tentang bagaimana sistem Islam yang nanti ada dalam naungan khilafah itu menyelesaikan masalah. Saya akan membahasnya dari dua sisi. Satu, sisi akidah. Kita itu Islam. Yang kedua, dari sisi faktual. Kita bicara dari sisi akidah. Bahwa dalam perspektif akidah Islam, aturan-aturan yang berasal dari Allah itu pasti akan mendatangkan maslahat. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan di muka bumi ini? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bahwa tidak diturunkan Kanjeng Nabi Muhammad di dunia ini kecuali untuk memberikan rahmat bagi semesta alam. Maknanya, ajaran Kanjeng Nabi Muhammad itu memberikan rahmat semesta alam. Makna rahmat itu berarti kemaslahatan termasuk di dalamnya. Termasuk kemaslahatan.